Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang rekan-rekan sekalian yang tetap pantau di channel saya, di channel Profesor Lele. Oke, kali ini saya akan bukan membahas tentang lele, tapi tentang masih berhubungan ya, tentang dunia pertanian. Oke, saat sekarang saya ada di lokasi pertanian tanaman labu ya. Pertanian tanaman labu ini saya di daerah Sendang ya, di daerah Sendang, di daerah Tulungagung, Jawa Timur. Jadi saya ini ada di tempat rekan saya, dia seorang YouTuber juga. Alhamdulillah sukses ini, barusan panen. Saya ingin meliput ini tentang labu dan sebagainya. Oke rekan-rekan sekalian, jadi labu ya, coba kita shot Jadi labu ini kita tanam itu sampai bisa panen itu sekitar 3,5 bulan ya. Jadi 3,5 bulan kita sudah bisa panen. Contohnya ini, jadi ini baru kita panen ya labunya. Ini berat minimalnya biasanya itu sekitar 1 kilo sampai 5 kilo ya. Iya, sekitar 1 sampai 5 kilo nih. Berat ini ya. Dengan harga biasanya 3.000 per kilo. Dengan harga 3.000 per kilo ya. Itu diambil pengepul apa gimana? Iya, langsung ke pengepul. Pengepul ambilnya 3.000 per kilo. Jadi rekan-rekan sekalian ini diambil oleh pengepul ya. 3 kilo, 3.000 per kilo. Bayangkan. Dan untuk lahan ini 100, kalau di sini namanya lemah 100 ya. Iya. Kalau normal bisa hasilkan 4 ton. Oh, jadi lemah 100. Kalau identik itu lemah 100 berapa meter persegi tuh? Waduh, berapa meter ya? Karena di sini daerahnya itu teras siring seperti ini. Oh, teras siring ya, coba. Teras siring nih, naik turun seperti ini. Dan itu pekerjaannya juga. Halo, woi, masuk YouTube, boy. Jadi nggak pernah ngitung berapa gitu. Oh iya, yang jelas per 100 lemah 100 itu dapat berapa? 4 ton lah. Dapat 4 ton, bayangkan rekan-rekan sekalian, 4 ton. 4 ton luar biasa. Kali 3.000 sudah jelas itu. 12 juta. 12 juta. 12 juta. 12 juta? Iya. 4 ton loh. 1 ton kan 1.000. 1.000. Oh ya 12 juta ya? Iya, 12 juta. Oke, 12 juta bayangkan per lemah 100. Coba kalau kita punya lemah 1 hektar. 1 hektar. Oh, gila itu. Sangat luar biasa. Auto kaya. Auto kaya. Sultan Jawa itu Raffi Ahmad itu. Sultan Andara atau mana itu ya? Bisa kalah itu. Itu sebar jok aja. Gimana Pak? 3 nanamnya. Ya. Dan kalau nanam bulan berapa? Kalau nanamnya itu mendekati musim hujan. Masalahnya ini kalau untuk labu biasanya nangguh. Istilahnya itu nangguh. Nangguh itu menempatkan penjualan di bulan suci Ramadan biasanya. Oh iya. Jadi momennya ya momennya harus dipaskan pada saat bulan suci Ramadan pada waktu panen. Oh, jadi itu harganya sungguh tinggi sekali ya. Oke, next. Oke, jadi ini biasanya ditanam mendekati apa? Kalau dipanennya itu mendekati bulan Ramadan. Mendekati bulan Ramadan. Karena itu harga lagi pas paling tinggi ya. Paling tinggi dan laku keras pokoknya. Dan sangat laku keras sekali ini labu ini. 3,5 bulan ya ini. 3,5 bulan. 3,5 bulan. Terus ini di sini kan lahan teras sharing ya. Iya. Ini Om Gaijin ini biasa ditumpang sari pakai apa ini? Oh, tumpang sarinya macam-macam. Untuk kali ini aku tumpang sarinya pakai ini ada kunyit Om. Nah itu pohon kunyit. Oh ini ya? Benar-benar ini pohon kunyit. Ini rekan-rekan sekalian ditumpang sari dengan kunyit ya. Tapi ini kunyitnya udah 1 kali bongkar, jadi ini tinggal itunya sisa-sisanya sih sebenarnya, makanya nggak begitu kelihatan ya kunyitnya. Ini rekan-rekan sekalian kunyit ini ditanam di sini ini. Ini panen biasanya berapa lama ini? Kalau untuk panennya sekunyit ini 1 tahun biasanya. Tapi untuk menunggu hasil dari labunya, misalnya labunya udah panen kan tinggal kunyitnya. Jadi kunyitnya
itu labunya nanti bisa menutupi hasil si kunyit. Jadi kunyitnya nanti misalnya panen itu tinggal untungnya semuanya. Oh iya, Jadi, kunyitnya untuk tambahan keuntungan ya. iya, jadi harus begitu kalau untuk tanah-tanah seperti ini biar produktif 100%. Ini sungguh ini ya, inovatif sekali ini masyarakat sekitar Sendang ini ya. Kita lihat tanah berterasoring gini ya, Iya, naik turun tapi sangat menghasilkan ini. menghasilkan Boleh pokoknya. dicoba ini. Tanam labu ini. Tanam Untuk labu rekan-rekan guys. sekalian yang di daerah pertanian ya, tanah terasering bisa tanam labu sama tanam kunir. Karena terus terang saja hasilnya sungguh luar biasa. Luar biasa sekali. Oke. Bukan hanya itu aja Om. Sebenarnya di dataran rendah juga bisa itu Oh di rendah gimana tuh ceritanya Om Kecil? Yang penting nggak terkena banjir udah gitu aja. Oh yang penting nggak terkena banjir. Iya, kalau Di terkena tanah rendah nggak apa-apa ya? dataran rendah juga nggak apa-apa, daerah perkotaan gitu. Labu ini? Iya, cuma yang penting itu terhindar dari banjir. Masalahnya kalau nanti dia keblebek air itu, ya itu nanti kan busuk itu buahnya. Oh iya, oh intinya dia nggak sampai terkena air ya. Di lahan mana saja berarti ini tumbuh di lahan apa saja. Apa saja asal bisa nggak tumbuh. kena air ya. Karena Iya. itu akan bisa jadi busuk. Benar sekali. Jadi, inilah pemandangan sekitar Sendang ini ya. Kita lihat Ini guys, sungguh indah sekali. Jadi sangat ini ya rekan-rekan sekalian yang mau main-main ke daerah Tulungagung di daerah ini masuk ke Kecamatan Karangrejo ya? oh bukan ini Kecamatan Sendang. Oh ya Kecamatan Sendang ya di Sendang. Kabupaten Tulungagung ini pemandangan sangat indah. Itu proses menaikkan itu sangat rekoso itu. Proses menaikannya sebagai petani itu harus jerih payahnya itu harus benar-benar dihargai ya. Nah, dengan jalan yang sebegitu kecil, Jalan motor. kecil, lihat naik motor ke arah sana. Jadi makanya untuk para teman-teman sekalian ini yang biasa mengkonsumsi makanan apa saja itu prosesnya sungguh sangat luar biasa, harus kita menghargai. Harus menghargailah harga petani, makanya pupuk jangan disulit-sulitkan. Pupuk gitu, jangan petani, dipersulit ya. Jadi mohon untuk pemerintah semuanya ya, stakeholder yang ada untuk membantu para petani. Lihatlah, tanpa petani, tanpa kita petani tidak bisa makan susah sebenarnya. untuk kita untuk makan konsumsi sehari-hari. Itu jalannya kecil, coba lihat. Kecil, Dinaikin sampai ke sana. Nah, Itulah ngusungnya seperti itu proses ngusungnya itu ya, membawanya itu pakai motor. Padahal jalannya setapak itu. Cuma setapak. Ada berapa karung itu Om Gajin itu? Ini ada 10 karung. 10 ya, karung. Udah saya bawa ke sana, tadi ada 12 karung. Udah 12 karung. Estimasi sekitar berapa kilo atau berapa ton? Kurang lebih ya sekitaran 1 tonan lah ini 1 nanti. ton ya. 1 ton. Kita lihat tuh. 1 ton pakai motor bolak-balik kayak gitu. Bolak-balik. Jadi pemerintah itu bisa mengakses ya, bisa membantu para petani ya, khususnya yang masih akses jalannya masih terbatas untuk bisa membantu akses masalah jalan. Ini lumayan sulit ya, kalau kita panen sampai berpuluh-puluh ton karena lahan di sini kan luas sekali ya. Luas banget. Itu sungguh kalau pemerintah atau pihak terkait bisa membantu sungguh sangat bermanfaat sekali. Benar. Karena ini lokasi terisolir ya, lokasi terisolir dengan tanah yang naik turun ya, tanah naik turun kayak gitu. Itu memang perlu sekali akses jalan. Jalan yang paling utama pokoknya. Jadi mudah-mudahan ini YouTube ini bisa kedengeran sama stakeholder yang ada sehingga bisa membantu secara real nyata yang diperlukan oleh masyarakat khususnya di daerah pertanian ya, karena kebanyakan rata-rata itu akses jalan sulit ya, medan sulit kayak di sini coba. Akses jalannya sungguh sulit ya, naik turun. Jalan cuma jalan setapak. Kita lihat. Jadi memang kalau suasana sangat asri ya. Jadi itulah rekan-rekan sekalian. Banyak yang bisa kita lakukan. Banyak yang kita lakukan untuk usaha ya. Ini di daerah yang
Ini saya ke lokasi sih, naik turun jalan perbukitan, terus ini juga jalan setapak, jalan kaki, naik turun. Itu luar biasa nih, masih banyak menghasilkan ini di sekitar sini ya, terutama ditanami ini karena ini air alhamdulillah bagus ya. Air bagus, coba lihat ada selokan di bawah ya. Jadi ada selokan ini naik turun terasering untuk pengairan. Ini ada tanaman padi ya, utamanya padi. Karena ini kalau sungai ini sepanjang tahun ini, Om. Iya, jadi sungai ini sepanjang tahun, Om Berkah. Iya, sepanjang tahun ya. Dan ini sumbernya dari atas sumber pucuk gunung. Lawean. Sumbernya dari pucuk gunung, Gunung Wilis ya. Iya. Gunung Wilis berarti termasuk yang satu dengan Ponorogo itu ya. Betul. Gunung Wilis Ponorogo yang terkenal itu. Oh, jadi rekan-rekan sekalian nih, airnya sepanjang tahun, jadi padahal ini bukan bendungan ya, dari gunung ya. Enggak ada bendungan, ini langsung dari sumber mata air. Jadi airnya ini sangat segar ya, sangat segar dan sangat betul-betul bermanfaat ini. Jadi airnya padinya ini berarti setahun bisa 3 kali nih, Enggak Om. bisa, Om. Berapa kali? Penanaman padi biasanya daerah sini itu 1 tahun cuma 1 kali. Oh, 1 tahun sekali. Padahal kan air bisa setiap hari, setiap tahun ngalir. Ya masalahnya nanti kalau udah musim kemarau itu kan air kan giliran. Oh iya oke. Ya tetap ngalir sih, tapi cuma giliran. Nanti kalau giliran kan, kalau padi kan air terus kan. Iya. Jadi rekan-rekan sekalian, ini air memang betul ya mengalir terus panjang tahun, tapi karena pada musim kemarau itu digilir otomatis nggak mencukupi ya lahan seluas ini ya, ada ratusan hektar bayangkan. Ini ada ratusan hektar. Ratusan Biasanya hektar. habis padi kalau orang sini itu tanamnya jagung. Ya jagung, setelah jagung nanti jagung lagi, dan setelah jagung nanti padi, terus jagung lagi gitu biasanya. Jagung Jadi 2 kali, padi 1 kali. jagung 2 kali, padi 1 kali ya. Kalau jagung berapa bulan itu, Om? Kalau jagung itu biasanya 100 hari. Oh, kalau jagung sekitar 100 hari ya, sekitar 3,5 bulan. Berarti kalau 2 kali 7 bulan ya. 7 bulan, padinya berarti kurang lebih 3 bulan, 4 bulan ya, sama persiapan ya. Betul ya, jadi 1 tahun itu 3 kali panen, 1 kali padi, 2 kali jagung. Luar biasa ini. Kalau saya tanamannya itu nggak pernah padi. Kalau Om Gajin tanamnya apa ini? Tanamannya saya waluh seperti ini, rempah-rempah, kunyit seperti ini, sayur. Nanti saya punya sawah di sana juga. Oh, ada sawah lagi nih Om Gajin ke sana. Ada sawah lagi, saya khusus sayur saya. Iya, ini banyak ini, banyak liputan nanti nih kita collab ya dengan Om Gajin. Ternyata petani yang sukses nih, selain lele, youtubernya lele, tapi lele ada juga, pertanian juga ada di rumah. Ini cewek ini, kalau yang belum ini youtuber kaya ini, single parent ini, masih single ini. Oke, itu jok aja ya, jadi patut dicontoh ini, padahal masih muda ini loh youtuber Om Gajin. Berapa Om? Sampai usianya berapa ini? Saya masih 26. Wah, 26 udah, tanahnya di mana-mana. Udah ganteng tampan ya. Jadi itu rekan-rekan sekalian ya, potensi ya, kalau kita mau menggali potensi apa saja yang ada di sini, di tempat masing-masing ya, bukan cuma di sini aja, di tempat rekan-rekan sekalian itu, baik yang ada di Indonesia bagian barat, tengah maupun timur, itu luar biasa sekali untuk kita eksplorasi, kita manfaatkan ya. Asal kita mau berusaha, juga kita bertanya. Kalau tidak tahu bertanya, pasti ada jalan, pasti ada cara untuk kesuksesan ya. Ini saya terus terang ini naik turun tadi, di mana lokasinya itu saya sendirian nih, kok sepi, ternyata di bawah banyak kegiatan. Dari ada pelihara nopo Pak jenengan Pak? Wah, pelihara kambing Pak. Wah, ini jadi Pak sinten Pak namanya Pak? Pak Yani. Pak Yani aja pelihara kambing ini. Selain bertani juga pelihara kambing. Pinten Pak kambingnya Pak? Berapa Pak? 7 ekor? Bayangkan.
Jadi di kampung ya, di daerah perdesaan itu banyak sekali kegiatan yang bermanfaat. Sapi ada juga, Pak? Waduh, ya ini di kampung itu banyak yang bisa dilakukan ya. Jadi rekan-rekan sekali yang tinggal di kampung, tinggal manfaatkan waktu, manfaatkan lahan yang ada sesuai dengan kemampuan kita dan apa potensi yang bisa digali. Ini kayak di daerah sini nih, ini termasuk daerah atas ya, sulit masuk ke sini, Pak. Tapi masyarakat sejahtera, enak karena apa? Pada mau kerja kreatif itu. Ini kita lihat lahan padahal naik turun ya, Pak. Naik turun, cara orang naik, wah udah berat ini. Kecuali mungkin kalau tentara ya udah kuat fisiknya ini. Tapi Bapak udah usia berapa, Pak jenengan, Pak? Saya sudah usia 52. Udah usia 52 aja udah naik turun gini. Malah tambah sehat ya, Pak? Alhamdulillah nih Paknya sehat. Karena apa? Ya itulah, tiap hari nyari rumput, bertani, beternak, kehidupan masyarakat sosialnya juga berjalan, akhirnya bisa menjaga hari-hari dengan bagus. Kembali ke topik tadi rekan-rekan sekalian, tadi labu ya, tadi labu siam ini kita lihat coba tanamannya. Ini tanaman labunya ya, 3,5 bulan nih panen ya, Pak ya? 3,5 bulan ini bisa panen nih. Jadi ini banyak, Pak yang nanam, Pak, labu, Pak, daerah Merik sini. Sebagian ya ada tapi tidak banyak. Oh, tidak banyak. Ini paling rame, paling laku pas ini ya. Ya. Mau puasa itu, Pak ya. Ya. Iya. Jadi manfaatkan momen waktunya. Jadi ini juga selain tadi labu ya, labu yang masa usianya 3,5 bulan, juga kunir ya. Kalau kunir berapa bulan, Pak, ini, Pak, tadi? 1 tahun. Oh iya, 1 tahun ya tadi ya, lupa ya. Iya, kunir itu 1 tahun sekali bisa panen ya. Ini untuk tumpang sarinya ya. Jadi selain menghasilkan labu juga kunir. Ada lagi juga ini, tidak kalah menyumbang hasil. Kita lihat apa coba. Nah, ini adalah pisang ya. Pisang juga bisa ditanam di sela-sela pematang ya, atau tanggulnya. Ini juga sangat menghasilkan. Bahkan kelapa pun ya ada. Kalau tanaman yang itu, Pak, di pinggir-pinggir itu apa? Kecipir apa ya, Pak? Bukan? Kacang panjang. Iya. Jadi di pematangnya itu sebelah sawah itu kita lihat ya. Kita lihat itu juga ditanami kacang panjang. Kalau kacang panjang berapa bulan, Pak, panen? 3 bulan sudah. Oh iya, itu kacang juga ditanam ya. 3 bulan sudah panen, sangat menghasilkan. Jadi apa saja menghasilkan kalau dilakukan dengan prosedur yang bagus, dengan niat yang tulus, berdoa ya. Karena semuanya kembali kepada usahanya, manusianya berusaha, Allah juga yang menentukan. Ini cengkeh juga ada ya, Pak? Pohon cengkeh itu, Pak? Oh iya, ini juga potensi juga sangat luar biasa nih rekan-rekan sekalian. Ini juga ditanami cengkeh ya. Kalau cengkeh setahun sekali ya, Pak ya? Ya. Kita lihat coba di atas itu. Cengkeh bisa setahun sekali, bayangkan. Itu cengkeh juga komoditas yang mahal ya. Komoditas yang mahal. Kalau labu tadi juga mahal ya, kita lihat tadi, kita dengar sendiri dari petaninya ya, Om Gaijin itu sampai 3.000 per kilo. Dengan tadi asumsi tanah per lemah 100 ya, lemah 100 atau tanah 100 itu menghasilkan sekitar 4 ton. Jadi auto kaya ini. Itu proses nasinya.
Jadi tanahnya berteras sharing, bergunduk-gunduk, tetapi ya sangat menjanjikan sekali ya, karena hasilnya sungguh luar biasa. Kita lihat lagi tuh, itu trip kedua ya Om Gajin, trip kedua itu bawahnya, trip ketiga coba bayangkan. Walaupun katanya susah, tapi ini sambil gembira ya, karena saya lihat ketawa-ketawa ini, karena panen ya walaupun susah jalannya. Kita lihat usaha petani itu sungguh luar biasa, bertonton ya dengan jalan setapak. Soro itu. Berapa meter ke sana Om Gajin? Oh, lumayan jauh ya. Bayangkan 1,5 kilo dari sini diangkut per itu ya. Nih petani milenial sukses, Om Gajin, mantap. Sekarang tuh jarang banget petani muda. Sekarang jarang ya. Menunjukkan diri sebagai petani muda. Ini sangat luar biasa ya. Sudah pernah ke luar negeri juga saya dengar itu saya. Ini sekarang sebagai petani muda milenial, juga seorang YouTuber ya. Tidak ada kata malu, tidak ada kata, semangatnya sungguh luar biasa. Apa nih? Kok bisa semangat banget ini, Om? Karena gini Om Berkah, kalau petani itu ya bebas gitu loh. Oh, jadi katakanlah kehidupan pemikirannya apa kita yang menentukan gitu ya? Betul. Misalnya ini nanti pulang mau tidur, nggak ada yang marahin gitu loh. Oh, gitu ya. Sama orang. Kecuali kalau udah ada istri ya, Ya, dimarahin nanti, oh tidur terus gitu ya? Iya, iya. pokoknya bebas lah intinya kalau petani itu. Iya, betul. Apa ya, nikmat itu ya, selesai panen, duduk-duduk sambil ngopi, sambil cerita, ketawa-ketawa, ya alhamdulillah. Pokoknya seneng. Malah masalah penghasilan itu kita sendiri yang manage. Yang manage ya, yang menentukan ya. Iya. Iya. Ini biar menginspirasi teman-teman semua ini. Oh hebat, masih muda mau jadi petani, karena jarang ya. Maunya biasanya mau di kota, ke Jakarta, ke Batam, ke luar negeri. Berarti tadi mulai jam berapa ini tadi? Tadi pagi mulai jam 6. Jam 6 udah di lokasi? Jam 6 udah di lokasi. Jam 6 udah di lokasi. Terus itu masukin ke karung. Ini baru selesai ini, menurunkan dari atas ke sini. Oh, dari atas dibawa ke sini semua ya? Oh. Iya, bayangkan. Mungkin di antara kita jam 6 ada yang masih tidur ya. Ini jam 6 sudah di sawah. Jadi sungguh sehat karena pagi sudah bergerak, pikiran fresh, tenaga pun fresh ya. Apalagi panen menghasilkan. Jadi kayak udah banyak penontonnya Mas, ikut channel Om Gajin itu. Penggemarnya kuatah kok. Lah kula ngertos teng Jakarta kok lihat Om Gajin kan lele kali konco kulo bisa kali yang detektif itu boleh nggak main ke sana nanti kolaborasi, bisa nanti saya hubungi, saya kan di Tulungagung ya. Itu pengen itu ke Tulungagung, saya bilang udah ke rumah saya nanti kalau ini banyak. Sayangnya saya sudah pedot duluan. Ya sebenarnya YouTube tuh aset sebenarnya. Iya. Kalau ini dinikmati nyantai, kayak saya nyantai aja Mas. Pokoknya mau komen apa nggak sahiro gitu, yang penting ya yang positif gitu aja. Yang positif bagi kegiatan, yang positif atau ilmu yang kita tahu walaupun sedikit. Sering kolaborasi aja Om sama saya nanti pas kesini gantian syuting kemana gitu kalau pas ada waktu. Nggak tiap hari, misalnya oh hari Minggu atau hari apa, kan bisa kolaborasi jadi semangat terjaga gitu loh. Kan asik nanti misalnya ke Pak Suyut nanti kalau berdua atau ke lain lokasi kan enak. Nanti selesai itu ngopi-ngopi kan gitu.
Jadi ini ya rekan-rekan sekalian, memang ya cerita sedikit, kadang sebagai YouTuber kadang ada up and down-nya. Jadi memang faktor kolaborasi tadi saya ngomong juga diperlukan ya, untuk saling membantu, saling semangat. Itu YouTuber Om Gaijin itu, masih muda tapi giat, aktif. Dan dia bertani, selain YouTuber dia bertani, berwirausaha juga, berdagang gitu. Berarti airnya ngambil dari sana ya Pak? Oh, di atas sana ngalir ke lewatnya sana Pak? Oh, sini. Oh, airnya ngambil dari atas itu. Dari itu ya, aliran dari Gunung Wilis itu Pak? Oh, nggih. Jadi air dari Gunung Wilis. Kan itu yang Ponorogo itu ya Pak? Perbatasan Ponorogo itu kan? Iya, Gunung Wilis itu loh. Kan sejalur. Iya. Sejalur Ponorogo kan juga Tulungagung gitu kan? Iya. Iya. Ini bapaknya itu apa, sebagai petani udah dari muda Pak? Ya. Petani, beternak ya? Ya. Wah, hebat sekali. Umur belum sekolah saya. Oh, belum sekolah sudah mulai ini? Iya. Tani ternak Pak? Tani ternak. Wah, hebat sekali ini. Patut dicontoh bapaknya ini. Sangat rajin ini. Sudah usia sepuh aja ini. Masih usahanya sungguh luar biasa. Jadi kalau di rumah kambing, sapi, lele ada Pak? Ikan ada, ikan-ikan? Ya. Jadi ternak aja ya? Ya, ternak. Oh ya, kalau sapi ya? Sapi apa itu? Sapi perah apa sapi biasa? Ya, biasa, sapi biasa ini. Oh, sapi. Ini loh, Mas. Oh, sapi yang merah itu Pak? Yang merah. Oh iya. Itu biasa beli apa? Dari pedet apa dari mana Pak? Ya, asalnya pedet, ya